Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Along with the God, The Two Worlds. Film ini diangkat dari cerita webtoon berjudul sama. Film ini menceritakan tentang kepercayaan agama Buddha. Bagaimana arwah manusia akan diadili atas apa yang diperbuat semasa hidupnya. Mereka akan melewati 7 pengadilan di 7 neraka dalam waktu 49 hari. Jika mereka tidak bisa melewati pengadilan tersebut, mereka akan masuk neraka. Tetapi jika mereka bisa melewatinya, mereka akan bereinkarnasi. Di sini diceritakan Kim Ja-hong seorang pemadam kebakaran yang meninggal ketika bertugas dan dia akan melewati 7 pengadilan dalam 49 hari. Tapi apakah perjalanan arwah Kim Ja-hong akan mulus? Atau bahkan dia tidak bisa melewatinya? Sebelum memulai alur ceritanya, saya mengingatkan untuk menonton film ini secara lengkap karena banyak adegan yang akan membuat emosi kita sebagai penonton naik turun dibuatnya. Film diawali dengan kejadian kebakaran yang terjadi di sebuah gedung dan tim pemadam kebakaran sedang melakukan penyelamatan seorang anak perempuan oleh seorang pemadam kebakaran dari lantai atas gedung tersebut. Ternyata tali yang menahan pria tadi terputus karena api dan mengakibatkan dia dan anak kecil tadi terjatuh ke tanah. Lalu anak perempuan tadi berlari ke arah orang tuanya dan pria tadi pun lega karena ternyata mereka berdua selamat. Pria tadi pun menghampiri si anak dan orang tuanya dan menanyakan keadaan juga nama anak kecil tersebut. Namun terdengar suara yang memanggil namanya dari arah belakang. Ternyata ada 2 orang berpakaian rapih dan berwarna hitam. Mereka menjelaskan alasan mereka mendatangi Kim Ja-hong pada saat itu. Tetapi Kim Ja-hong tidak fokus karena melihat dirinya sendiri sedang dikerumuni teman-temannya dan baru menyadari kalau dirinya sudah meninggal. 2 orang tadi pun tetap menjelaskan bahwa Kim Ja-hong telah meninggal dan ternyata dia arwah mulia yang baru muncul kembali setelah 19 tahun. 2 orang tadi ternyata adalah wali arwah, yang laki-laki wali arwah keamanan yang bernama Hai Won-mek dan yang perempuan wali arwah asisten yang bernama Lee Dok-chun. Seharusnya ada 3 wali arwah, tetapi yang satunya lagi, yaitu kapten dari tim mereka akan mendatangi pemakaman arwah yang akan diantarnya, bernama Gang Rim. Di akhirat akan ada 7 pengadilan yang akan dilakukan dalam 49 hari. Dan ketika memasuki alam pengadilan, pengadilan pertama yang harus dilalui oleh Kim Ja-hong adalah pengadilan pembunuhan. Kim Ja-hong bingung mengapa dia ada di pengadilan itu. Lalu kapten tim arwah menjelaskan bahwa pengadilan dan pertimbangan dosa itu dipilihkan langsung oleh Raja Yumra, yaitu raja dari semua raja di akhirat. Dan di pengadilan pembunuhan ini akan diperlihatkan apakah arwah yang sedang diadili pernah membunuh baik sengaja atau menjadi penyebab seseorang terbunuh. Dan tugas wali arwah adalah membela arwah yang mereka kawal untuk melewati semua pengadilan yang akan membuat arwah yang dikawalnya dapat bereinkarnasi. Dok-chun ternyata memiliki kemampuan memindai dosa-dosa arwah yang sedang diantarnya. Lalu dia sedang memindai dosa-dosa Kim Ja-hong untuk dipergunakan saat membela Kim Ja-hong di setiap persidangan. Pada saat itu, Kim Ja-hong sedang bertugas memadamkan kebakaran gedung. Lalu dia melihat temannya yang tertimpa reruntuhan. Tetapi tiba-tiba sesuatu dalam gedung itu meledak dan mengakibatkan dia tidak bisa menyelamatkan temannya tadi. Tibalah Kim Ja-hong di pengadilan pembunuhan. Dia ditempatkan di tengah-tengah arena yang di sekelilingnya adalah neraka kawah gunung berapi yang di dalamnya terdapat banyak sekali arwah. Kemudian ada dewa pembunuhan di sana yang akan mengadili Kim Ja-hong. Di sana ada 2 orang jaksa yang membacakan dosa Kim Ja-hong yang berhubungan dengan pembunuhan. Karena Kim Ja-hong dianggap meninggalkan rekan kerjanya yang menyebabkan kematian rekan kerjanya tadi, yang berarti itu dapat dikatakan pembunuhan tidak langsung. Dan jaksa tadi pun meminta Kim Ja-hong untuk dihukum di kawah gunung berapi selama 5 tahun. Kemudian wali arwah diberi kesempatan untuk membela Kim Ja-hong. Lalu Gang Rim bertanya kepada Kim Ja-hong, apakah Kim Ja-hong ingat kata-kata terakhir rekan kerjanya itu? Lalu Kim Ja-hong mengingat kejadian saat itu yang ternyata Kim Ja-hong sudah mencoba membantu rekan kerjanya tadi dan rekannya pun berkata untuk membantu yang terluka terlebih dahulu, lalu menyuruh Kim Ja-hong keluar karena sepertinya gedungnya akan runtuh. Kim Ja-hong pun keluar bersama orang yang terluka dan meninggalkan rekannya tadi. Lalu Gang Rim bertanya lagi, berapa banyak nyawa yang diselamatkan oleh Kim Ja-hong? Lalu Kim Ja-hong pun mencoba mengingat berapa orang yang diselamatkannya, tapi dia tidak yakin.
Gang Rim pun meminta diperlihatkan cermin karma, yaitu cermin yang dapat memperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Ternyata Kim Ja-hong menyelamatkan 8 nyawa pada saat kejadian itu. Gang Rim pun meminta jaksa dan dewa pembunuhan memikirkan lagi hukuman Kim Ja-hong. Lalu dewa pembunuhan pun memutuskan Kim Ja-hong terbebas dari tuntutan di pengadilan pembunuhan dan menyatakan Kim Ja-hong tidak berdosa. Lalu mereka pergi ke pengadilan berikutnya menggunakan perahu. Pengadilan berikutnya adalah pengadilan kemalasan. Di pengadilan ini, Kim Ja-hong akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia menjalani hidupnya. Apakah hidupnya dipenuhi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat atau sudah bermanfaat. Tetapi setelah dipindai oleh Daek-chun, dia tidak melihat adanya dosa yang dilakukan Kim Ja-hong terkait kemalasan. Yang berarti pengadilan kali ini akan berjalan lancar. Di perahu juga Kim Ja-hong bertanya, mengapa para wali arwah mau melakukan semua ini? Ternyata jika mereka berhasil membuat 49 arwah reinkarnasi dalam 1 abad, mereka juga akan bereinkarnasi sesuai dengan kemauan mereka. Dan Kim Ja-hong adalah arwah ke-48 jika berhasil bereinkarnasi. Sampailah mereka di pengadilan kemalasan. Pada awalnya, pengadilan kemalasan berjalan lancar. Bahkan saking mengesankannya kehidupan Kim Ja-hong di mata Dewi Kemalasan, dia akan dibuatkan patung yang besar di pengadilan kemalasan. Tetapi kesalahan dilakukan Kim Ja-hong saat Dewi Kemalasan bertanya, apa yang membuat dia ingin menyelamatkan banyak orang. Dengan santai, Kim Ja-hong mengatakan demi uang. Dewi Kemalasan pun kesal mendengarnya dan mengatakan akan membuat Kim Ja-hong menyesal karena telah mentuhankan uang. Lalu jaksa pun mengusulkan untuk menenggelamkan Kim Ja-hong di neraka kemalasan. Tetapi Gang Rim menyelamatkan Kim Ja-hong dengan menahan rakitnya agar tidak masuk ke neraka kemalasan. Gang Rim pun melakukan pembelaan dengan mengatakan alasan mengapa Kim Ja-hong melakukan itu demi uang. Siang dan malam, bahkan hari libur, Kim Ja-hong terus bekerja untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit, juga sekolah hukum adiknya yang tidak murah. Lalu Dewi Kemalasan pun memutuskan Kim Ja-hong tidak bersalah karena melakukan semuanya demi keluarganya. Mereka melanjutkan perjalanan ke pengadilan berikutnya, yaitu pengadilan kebohongan. Di sini akan dinilai kebohongan manusia semasa hidupnya. Maka dari itu, mereka melewati hutan pisau. Karena Gang Rim kesal akan kelakuan Kim Ja-hong di pengadilan kemalasan, dia mendorong Kim Ja-hong ke pohon pisau untuk memberi pelajaran. Tetapi dia ditolong oleh Hae Won-mek karena dia wali arwah keamanan. Hae Won-mek juga mengingatkan kepada Kim Ja-hong, jangan melakukan hal bodoh lagi, karena seharusnya dia bereinkarnasi dan dia juga bisa melakukan kunjungan mimpi dan muncul di mimpi ibunya. Kunjungan mimpi ini adalah hak istimewa untuk arwah yang bisa bereinkarnasi. Di sini terlihat Kim Ja-hong mulai menunjukkan dia akan serius mengikuti persidangan karena ingin bertemu dengan ibunya untuk terakhir kalinya. Kemudian mereka menggunakan transportasi yang cepat dan spesial karena Kim Ja-hong adalah arwah mulia. Tetapi di perjalanan melewati hutan pisau, ternyata ada sekawanan hantu neraka dan waktu pun berjalan cepat di dunia hidup. Ternyata hal ini berhubungan dengan dendam. Ada anggota keluarga yang meninggal di dunia dan menyimpan dendam kepada orang lain. Di sini diperlihatkan Gang Rim dan Hae Won-mek berusaha menyingkirkan hantu neraka yang akan menyerang mereka. Mereka pun terbebas setelah Hae Won-mek menghancurkan batu untuk menutupi jalan yang akan menghambat hantu neraka tadi. Lalu Gang Rim memutuskan pergi ke dunia hidup dan meminta Daek-chun mengurus persidangan Kim Ja-hong. Karena Kim Ja-hong adalah arwah mulia, Gang Rim yakin kalau tidak akan ada masalah yang besar. Dan jika terjadi masalah, Gang Rim berkata tunda persidangan hingga dia memberi isyarat. Sampailah Gang Rim di dunia hidup untuk mencari tahu siapa arwah pendendam tadi. Akhirnya Gang Rim mengetahui arwah penasaran tadi yaitu Kim Soo-hong, adiknya Kim Ja-hong. Gang Rim pun mengejar Kim Soo-hong. Tetapi Gang Rim kehilangan Kim Soo-hong. Di alam arwah pun ternyata terjadi hal yang tidak terduga. Raja Yumra menghampiri Kim Ja-hong dan dua wali arwahnya untuk bertanya, apa yang membuat Kim Ja-hong dikejar oleh hantu neraka dan mengganggu wilayahnya.
Kemudian wali arwah menjelaskan bahwa Gangrim sedang mencari tahu dan akan membakar arwah pendendam dan menyingkirkannya. Mendengar itu, Kim Ja-hong yang menyangka arwah pendendam adalah ibunya, kemudian menyerang Raja Yumra karena khawatir ibunya akan dibakar. Tetapi Raja Yumra hanya berkata, jika Gangrim tidak bisa menyingkirkan arwah pendendam itu, Raja Yumra sendiri yang akan mendatangi dunia hidup untuk memusnahkan arwah pendendam itu. Dan Raja Yumra pun pergi. Kembali ke dunia hidup, Gangrim terlihat mencari tahu penyebab kematian Kim Soo-hong, adik Kim Ja-hong, ke tempat wajib militernya. Terlihat teman-temannya sedang membicarakan Kim Soo-hong. Mereka berkata kalau Kim Soo-hong sudah pergi selama 3 hari dan menyangka hal itu terjadi karena kematian kakaknya. Padahal Kim Soo-hong akan segera menyelesaikan wajib militernya. Kembali ke dunia akhirat, Kim Ja-hong kali ini akan menghadapi pengadilan kebohongan yang dipimpin oleh Dewi Kebohongan yang ternyata seorang anak kecil. Di sini diperlihatkan bahwa Kim Ja-hong ternyata suka menulis surat untuk anak-anak rekannya yang sudah meninggal. Dan jaksa menggunakan ini untuk bahan menuntut Kim Ja-hong di pengadilan kebohongan. Jaksa juga memperlihatkan ada 98 surat palsu yang dibuat oleh Kim Ja-hong. Kim Ja-hong menjelaskan alasan dia melakukan itu karena hatinya sakit melihat anak-anak itu yang masih muda. Lalu Dewi Kebohongan bertanya kepada Kim Ja-hong, apakah Kim Ja-hong mengetahui kekecewaan yang anak-anak itu rasakan ketika tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena anak-anak itu sebenarnya tahu kalau surat itu palsu, tetapi tetap menunggunya setiap hari. Pada saat itu, Kim Ja-hong tidak bisa menjawab dan lidahnya akan segera dipotong atas perintah Dewi Kebohongan. Lalu Dokchun menghubungi Gangrim dan Gangrim pun terkoneksi dengan Dokchun dan segera memberi pembelaan untuk Kim Ja-hong. Pembelaannya adalah Kim Ja-hong memang pembohong, tetapi dia tidak hanya melakukannya untuk anak-anak itu. Dia juga melakukannya selama 15 tahun kepada ibunya karena dia khawatir ibunya akan menyerah terhadap penyakitnya. Kim Ja-hong pun berpura-pura telah memiliki istri dan anak dan menulis surat untuk ibunya yang menceritakan kehidupannya dengan keluarganya. Karena jika ibunya tahu bahwa Kim Ja-hong mempertaruhkan nyawa demi ibunya, tentu saja ibunya akan merasa bersalah dan menyerah akan hidupnya. Juga surat-surat untuk anak-anak itu yang ternyata membuat anak-anak itu kuat dan dapat menjalani hidup dengan baik. Dewi Kebohongan pun akhirnya memutuskan bahwa Kim Ja-hong tidak bersalah dan Kim Ja-hong dapat melanjutkan ke pengadilan berikutnya. Di perjalanan menuju pengadilan berikutnya, para wali arwah penasaran mengapa Kim Ja-hong sangat ingin bertemu ibunya. Ternyata Kim Ja-hong ingin memberikan penanak nasi otomatis dan surat yang ada di dalamnya. Juga surat itu bukan surat palsu yang biasa dikirim oleh Kim Ja-hong. Saat sedang bercerita, Gangrim kemudian muncul dan mengatakan bahwa ibunya Kim Ja-hong masih hidup dan baik-baik saja. Tetapi Gangrim pun berbohong dengan mengatakan bahwa adiknya juga baik-baik saja. Hal itu dilakukan demi menyelamatkan persidangan Kim Ja-hong dan benar saja Kim Ja-hong sangat semangat mendengar kabar itu. Gangrim lalu meneruskan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Kim Soo-hong pada malam kematiannya. Ternyata saat itu Kim Soo-hong sedang berjaga malam bersama rekannya yang saat itu sangat gelisah karena kasihan dengan Kim Soo-hong yang kakaknya meninggal dunia dan harus menanggung itu. Rekannya pun gelisah sambil memainkan senjatanya. Lalu tanpa sengaja rekannya itu menembakkan peluru kepada Kim Soo-hong. Kim Soo-hong yang pada saat itu dalam keadaan kritis menyuruh rekannya menghubungi letnannya dan menyuruhnya jangan sampai ada orang yang tahu kecuali letnannya tersebut. Kemudian letnannya pun datang dan melihat keadaan Kim Soo-hong. Tetapi ternyata Kim Soo-hong meninggal dunia. Karena takut terjadi masalah besar, kemudian letnan dan rekannya Kim Soo-hong mengubur Kim Soo-hong. Tetapi Gangrim melihat ternyata Kim Soo-hong masih bergerak dan masih hidup, dan akhirnya Gangrim pun mengetahui kuburan Kim Soo-hong. Di perjalanan menuju persidangan berikutnya, yaitu persidangan ketidakadilan, Kim Ja-hong terlihat sangat bahagia karena telah mendengar keluarganya baik-baik saja. Kim Ja-hong juga ternyata dapat melewati pengadilan ketidakadilan begitu saja karena Kim Ja-hong adalah arwah mulia. Tetapi di lembah es ternyata es hancur dan runtuh, membuat Kim Ja-hong penasaran mengapa itu masih terjadi sementara keluarganya baik-baik saja. Di sini juga dijelaskan bahwa persidangan ketidakadilan berlaku untuk orang-orang yang mengabaikan orang yang membutuhkan, menutupi kejahatan untuk kepentingan pribadinya, dan mereka akan membeku di neraka ketidakadilan. Tentu saja ini tidak akan terjadi kepada Kim Ja-hong.
Di perjalanan melewati pengadilan ketidakadilan, Dokchun menceritakan bahwa mereka tidak mempunyai kenangan masa hidup kecuali Gangrim. Itu yang membuat Dokchun cemburu pada arwah-arwah yang mereka kawal. Dengan bodohnya, Haewon-mek mengatakan jika adiknya Kim Ja-hong yaitu Kim Soo-hong tidak akan bisa menikmati pemandangan di sini karena telah menjadi arwah penasaran dan akan mati terbakar. Kim Ja-hong pun kaget dan sangat sedih mendengarnya. Sampailah mereka di pengadilan pengkhianatan, di mana orang-orang yang berkhianat dikunci di cermin dan hancur. Di sana dipimpin oleh seorang dewi yang sangat cantik, dan sama seperti kecantikannya, dia hanya ingin memaafkan pengkhianatan yang indah. Maksud dari pengkhianatan yang indah adalah pengkhianatan terhadap hal yang salah ke jalan yang benar, atau pengkhianatan hati nurani. Dan lagi-lagi, Kim Ja-hong pun tidak perlu menjalani persidangan ini, karena Kim Ja-hong adalah arwah mulia dan tidak mungkin melakukan pengkhianatan. Sementara itu, Gangrim sedang mengikuti rekan Kim Soo-hong yang menembaknya. Dia diberi libur oleh sang letnan karena melihat kondisinya yang tidak baik-baik saja. Rekannya ini ada di klub malam untuk menenangkan pikirannya. Ternyata datanglah arwah Kim Soo-hong di sana dan Gangrim pun mengejarnya kembali. Kali ini dia berhasil menangkapnya. Gangrim menawarkan untuk membantu dia agar bisa bereinkarnasi. Tetapi Kim Soo-hong yang diselimuti oleh dendam malah semakin marah karena menganggap Gangrim tidak bisa merasakan penderitaannya saat dikubur hidup-hidup. Kemarahan Kim Soo-hong pun membuat listrik di sekitarnya terganggu. Akhirnya Kim Soo-hong pun terlepas karena Gangrim tidak bisa menahan kemarahannya. Scene berpindah di mana rekannya ini mendatangi kediaman letnannya. Dia ingin mengakui perbuatannya karena Kim Soo-hong selama ini sangat baik dan selalu membela dirinya. Tetapi letnannya marah karena rekannya itu yang menyeretnya ke dalam masalah ini. Akhirnya rekan Kim Soo-hong mendatangi ibunya Kim Soo-hong dan melemparkan peta yang di dalamnya menunjukkan lokasi dikuburnya mayat Kim Soo-hong. Arwah Kim Soo-hong pun melihatnya. Di barak, rekannya Kim Soo-hong ingin mengakhiri hidupnya dengan menggantung dirinya karena dia terlalu merasa bersalah atas kematian Kim Soo-hong. Gangrim pun ada di sana dan melihat kejadian itu. Tapi ketika rekannya itu telah melompat dan bergelantungan, arwah Kim Soo-hong memohon kepada Gangrim untuk menyelamatkan rekannya itu. Tetapi Gangrim menolaknya karena wali arwah tidak boleh mencampuri urusan dunia. Tetapi Kim Soo-hong memaksa dan berjanji akan melakukan semua yang diminta oleh Gangrim jika Gangrim menyelamatkan rekannya. Akhirnya Gangrim menyelamatkan rekannya itu. Kim Soo-hong lalu meminta bantuan lagi kepada Gangrim. Dia ingin menyampaikan beberapa hal kepada rekannya dan meminta Gangrim untuk menyampaikannya. Akhirnya Gangrim menyetujuinya. Yang ingin disampaikan oleh Kim Soo-hong adalah berjanji mulai hari ini tidak menyia-nyiakan air mata untuk masa lalu. Sama seperti yang dikatakan Kim Soo-hong saat sedang berjaga pada malam dia meninggal. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke pengadilan kekerasan. Untuk memasuki pengadilan tersebut, arwah harus melompat ke jurang dan kedalamannya ditentukan oleh seberapa banyak kekerasan yang dilakukan si arwah pada saat hidup. Dan akhirnya mereka melompat, tetapi terjadi masalah. Batu-batu di sana bergerak tidak beraturan yang diakibatkan karena Gangrim mencampuri kehidupan dunia. Tetapi akhirnya semuanya berlalu dan tiba-tiba Dokchun mengatakan bahwa persidangan kali ini telah mengorbankan seseorang. Di pengadilan kekerasan yang dipimpin oleh Dewa Kekerasan, jaksa memperlihatkan bahwa Kim Ja-hong memukuli seseorang pada saat Kim Ja-hong SMA, yang ternyata itu adalah adiknya sendiri, yaitu Kim Soo-hong. Ternyata kejadian ini akan berhubungan dengan persidangan terakhir Kim Ja-hong, yaitu pengadilan kekeluargaan. Dewa Kekerasan pun tidak mau mendengar pembelaan dari wali arwah dan langsung memerintahkan mengeksekusi Kim Ja-hong. Haewon-mek menghubungi Gangrim dan Gangrim pun memerintahkan untuk meminta persidangan gabungan. Dokchun pun meminta persidangan gabungan kepada Dewa Kekerasan dan mengatakan konsekuensi dari persidangan gabungan, yaitu jika Kim Ja-hong diputuskan bersalah, dia akan mendapatkan hukuman ganda dan hak istimewa dari wali arwah akan hilang. Lalu Dewa Kekerasan pun menyetujuinya. Mereka pun pergi menuju pengadilan terakhir, pengadilan gabungan di akhir pengadilan yang ternyata pengadilan kekeluargaan.
Di perjalanan itu, Kim Ja-hong menceritakan mengapa pada malam itu dia memukuli adiknya. Ternyata Kim Ja-hong berniat membunuh ibu, adiknya, dan dirinya sendiri karena merasa tidak ada harapan pada saat itu. Tetapi saat akan membunuh ibunya, adiknya melihat. Lalu Kim Ja-hong memukuli adiknya karena kesal. Kim Ja-hong pun pergi dari rumah dan bertekad akan menghidupi ibu dan adiknya hingga nafas terakhirnya. Saat Gang Rim akan mengantarkan Kim Soo-hong untuk melihat markasnya, mereka melihat ibunya sedang ada di markas Kim Soo-hong dengan memakai karton yang dikalungkan di lehernya bertuliskan, "Temukan anak saya Kim Soo-hong." Kemudian ibunya dihadang oleh para penjaga, tapi ibunya lari dan masuk ke markas itu. Kim Soo-hong lalu mengejar ibunya untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat itu, letnan yang melihat ibunya Kim Soo-hong mengusirnya dan berlaku kasar, yang membuat Kim Soo-hong yang sudah tenang dan tidak memiliki dendam, marah besar, yang memunculkan kembali dendamnya dan membuat dia menjadi arwah penasaran lagi. Juga kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Bahkan dia bisa membuat tornado karena kemarahannya. Ini juga berpengaruh di dunia arwah. Karena ulah Kim Soo-hong, Kim Joo-hong pun tenggelam ke dalam pasir, yang membuat Kim Soo-hong mereda setelah melihat kakaknya itu. Dan akhirnya Gang Rim pun bisa menangkapnya. Lalu tiba-tiba muncullah persidangan kekeluargaan, dan dewa kekeluargaan pun ingin langsung memutuskan jika Kim Ja-hong bersalah. Tetapi Daek-chun membela sambil menangis bahwa dewa tidak tahu apa-apa. Lalu dewa kekeluargaan pun memperlihatkan cermin karma yang memperlihatkan kejadian malam saat Kim Ja-hong ingin membunuh dirinya dan keluarganya. Ternyata pada saat Kim Ja-hong akan membekap ibunya dengan bantal, ibunya bangun dan tahu apa yang akan dilakukan oleh Kim Ja-hong dan membuat ibunya sangat menderita sejak saat itu. Kim Ja-hong yang baru mengetahui hal itu lalu menangis dan memohon kepada dewa kekeluargaan untuk menghukumnya, tapi meminta kesempatan untuk bertemu dan meminta maaf kepada ibunya. Tetapi dewa kekeluargaan berkata, dia dulu punya cukup waktu, yaitu 15 tahun untuk meminta maaf pada ibunya, dan dia menyia-nyiakannya. Akhirnya jaksa pun membacakan keputusan akhirnya. Tapi ketika jaksa membacakan, ada hal yang terjadi. Gang Rim membuat Kim Soo-hong masuk ke dalam mimpi ibunya, dan Kim Soo-hong mengatakan kalau dia akan menjadi hakim agung di surga. Ini juga terlihat di persidangan kekeluargaan. Kim Soo-hong berkata tidak usah mencarinya kembali ke markas karena dia sudah tidak ada di sana. Dia juga mengingatkan ibunya tentang kejadian malam itu. Kim Soo-hong juga mengatakan kalau Kim Ja-hong tidak bisa pulang karena merasa sangat bersalah kepada mereka. Dan karena sangat merasa bersalah, Kim Ja-hong mengirimi uang seperti orang gila kepada mereka untuk kehidupannya. Dalam mimpi itu, ibunya tiba-tiba bisa berbicara dan berkata bahwa anak-anaknya tidak bersalah sama sekali dan dialah yang bersalah. Juga meminta maaf kepada anak-anaknya dan berkata jika dia sangat mencintai anak-anaknya itu. Semua yang melihat terharu dan sedih melihat kejadian ini. Dewa kekeluargaan pun mengatakan jika semua manusia pasti berbuat dosa dan hanya sedikit manusia yang benar-benar dimaafkan. Lalu dewa kekeluargaan pun mengatakan jika dosa yang sudah dimaafkan di dunia hidup tidak dapat didakwa di akhirat. Dan dewa juga memutuskan untuk segera mereinkarnasi Kim Ja-hong. Kim Ja-hong pun mengucapkan terima kasih kepada wali arwahnya dan dia pun pergi. Di dunia hidup, Gang Rim dan Hae Won-mek ternyata diperintahkan untuk membawa Kim Soo-hong ke alam baka. Dan ternyata Kim Soo-hong juga adalah arwah mulia. Tapi Hae Won-mek tidak terima jika Kim Soo-hong adalah arwah mulia, karena dia pernah menjadi arwah penasaran. Gang Rim lalu memerintahkan Hae Won-mek untuk langsung membawa Kim Soo-hong ke neraka akhir, di mana Raja Yerom ada di sana. Gang Rim ingin bertanya, mengapa Raja Yerom seperti ingin mengujinya, dan juga ingin bertanya, mengapa dia tidak dihukum karena mencampuri urusan orang hidup. Gang Rim pun mengirimkan penanak nasi otomatis yang dibelikan oleh Kim Ja-hong untuk ibunya, yang berisikan surat kejujuran untuk ibunya. Dalam surat itu menceritakan bahwa Kim Ja-hong selama ini berbohong untuk membuat keadaan ibunya membaik dan berjanji akan pulang sebelum terlalu terlambat, yang ternyata tidak dapat ditepati oleh Kim Ja-hong. Lalu film pun selesai. Sebetulnya ada beberapa kekurangan dalam film ini.
seperti 7 pengadilan yang ternyata tidak dijelaskan semua prosesnya, dan akhir yang menggantung tentang kematian dan pengadilan Kim Soo Hong, juga akhir dari cerita Kim Ja Hong terkait reinkarnasi dan untuk menemui ibunya dalam mimpi. Tetapi ada banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dalam film ini. Kita harus tahu bahwa semua yang kita lakukan saat masih hidup akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak dalam agama manapun. Di sini juga diperlihatkan bahwa kita sebagai manusia harus berjuang dan tidak menyia-nyiakan waktu yang kita punya di dunia. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.